Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita kembali mengkaji tentang asesmen kompetensi guru dari aspek pedagogik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di jobnis pelaksanaan AKG tahun ini, maka yang menjadi rujukan adalah Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Oleh karena itu kita harus membuka kembali tentang Permendiknas ini. Sebab apa? Sebab kisi-kisi asesmen itu diambil atau merujuk dari Permendiknas ini. Soal-soal yang kita pelajari, soal-soal yang kita kaji harusnya merujuk kepada kisi-kisi, dan kisi-kisi itu merujuk kepada Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Bapak Ibu sekalian, di dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 itu disebutkan ada dua hal. Yang pertama adalah tentang kualifikasi, yang kedua adalah tentang kompetensi. Nah, untuk kualifikasi pada guru SD atau MI itu disebutkan harus memiliki kualifikasi akademik minimal di 4 atau I1 dalam bidang pendidikan SDMI, bisa PGSD, bisa PGMI atau psikologi, dari atau diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Nah, ini persyaratan kualifikasi dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Nah, terkait dengan ini kita lihat di halaman terakhir di bab 4 ada yang disebut dengan standar antara. Artinya antara terbitnya Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan dengan PP nomor 19 tahun 2005 itu disebutkan ada jarak 15 tahun untuk memenuhi tersebut yang disebut dengan masa transisi. Jadi 2005 kemudian 15 tahun masa antara, maka tahun ini tahun 2020 adalah masa terakhir dari standar antara atau masa antara pemberlakuan kualifikasi akademik itu tadi. Dan di sana disebutkan bahwa setelah masa transisi tersebut standar antara tidak diberlakukan lagi. Nah, ini nanti mungkin tergantung lagi kebijakan pemerintah apakah standar terkait ini diberlakukan atau tidak. Yang jelas kalau merujuk kepada ketentuan ini, maka pada tahun 2021 maka seluruh guru kelas SDMI harus sudah berpendidikan S1, PGSD, PGMI atau psikologi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kompetensi di dalam Permendiknas ini disebutkan bahwa kompetensi guru itu ada 4 yang disebut dengan 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi itu tadi disebut dengan atau terintegrasi dalam kinerja guru. Nah, kinerja guru itu diperoleh dari asesmen kompetensi guru yang sifatnya pengetahuan, kemudian ditambah dengan penilaian kinerja guru yang sifatnya keterampilan atau praktek. Jadi asesmen kompetensi guru atau AKG yang akan kita laksanakan ini adalah untuk mengetahui pengetahuan guru terkait dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, sedangkan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana praktik guru itu nanti di dalam PKG. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam kutipan lampiran Keputusan Dirjen Pendis nomor 446 tahun 2020 tentang pelaksanaan AKG, maka dimensi kompetensi AKG itu ada 2 macam.
yaitu pedagogik dan profesional yang sifatnya adalah pengetahuan. Jadi akan dilihat bagaimana pengetahuan guru terkait pedagogik, bagaimana pengetahuan guru terkait profesional. Nah, kemudian apa kompetensi pedagogik itu? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman, dengan pengetahuan terhadap apa? Terhadap peserta didik, siswa, dan pengelolaan pembelajaran. Jadi sebenarnya kompetensi pedagogik itu hanya dua macam. Yang pertama adalah bagaimana guru memahami peserta didik. Yang kedua adalah bagaimana guru memahami bagaimana mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran tentu dimulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, terus sampai kepada mengevaluasi. Nah, jadi kompetensi pedagogik itu tidak lain adalah pengetahuan guru tentang siswa, pengetahuan guru tentang pengelolaan pembelajaran, apakah itu silabus, apakah itu RPP, apakah itu media, apakah itu metode, ataukah juga termasuk dalam penilaian. Nah, semuanya itu disebut dengan kompetensi pedagogik. Tapi kalau terkait dengan isi materi, misalnya konsep matematika atau terkait dengan IPA, terkait dengan materi bahasa Indonesia, maka itu namanya kompetensi profesional. Jadi kompetensi pedagogik ini adalah terkait dengan pengelolaan pembelajaran, terkait dengan peserta didiknya. Kalau sudah menyangkut materi, kalau sudah menyangkut dengan pengetahuan atau konsep dari materi, misalnya guru pendidikan agama, bagaimana pemahamannya terhadap materi pendidikan agama seperti SKI, Quran hadis, maka itu sudah kompetensi profesional. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, maka kompetensi pedagogik guru kelas, jadi ini khusus guru kelas untuk ISDMI, itu ada 10 kompetensi inti. Jadi ada 10 yang harus dikuasai oleh guru kelas. Yang pertama adalah tentang karakteristik siswa peserta didik. Jadi guru harus paham bagaimana karakteristik siswa. Bagaimana guru memahami ini tentu harus mempelajari hasil penelitian dari para ahli. Oleh karena itu kita harus banyak juga membaca tentang hasil penelitian para ahli terkait dengan perkembangan atau potensi peserta didik. Yang kedua adalah tentang teori belajar. Jadi guru harus paham, harus mengerti bagaimana teori-teori belajar, dan ini tentu berdasarkan hasil penelitian, hasil pengkajian dari para ahli. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum, terkait bagaimana mengembangkan kurikulum, masuk di dalamnya nanti pengembangan silabus, pengembangan RPP, penyusunan RPP, dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, kompetensi inti yang keempat guru kelas adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, itu juga bagian dari kompetensi pedagogik guru kelas. Yang kelima adalah pemanfaatan atau penggunaan TIK, teknologi informasi komunikasi. Artinya nanti ada semacam soal terkait pengetahuan guru tentang teknologi informasi, mungkin tentang penggunaan Excel, mungkin penggunaan Word, atau mungkin tentang penggunaan media sosial, browsing, internet, dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah tentang pengembangan potensi peserta didik. Jadi bagaimana guru, pemahaman guru tentang potensi peserta didik. Nah, potensi di sini bisa bermakna kecerdasan. Bagaimana guru mengembangkan kecerdasan peserta didik. Tidak hanya kecerdasan intelijensi, tapi emosionalnya juga, spiritualnya, termasuk juga kecerdasan bahasa dan lain-lainnya.
Yang ketujuh tentang komunikasi. Yang kedelapan tentang penilaian dan evaluasi. Jadi bagaimana guru menyusun analisis, bagaimana prinsip-prinsip penilaian. Yang kesembilan tentang pemanfaatan hasil penilaian untuk remedial, untuk pengayaan, untuk refleksi diri. Yaitu nanti yang ke-10 tindakan efektif, termasuk juga terkait dengan penyusunan laporan tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas P3. Nah, itulah kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru kelas. Kisi-kisi AKD itu nanti tidak lepas dari 10 macam ini. Jadi kalau kita sudah memahami 10 macam ini, apapun soal yang disajikan, bagaimanapun soal disajikan, tentu arahnya ke sana. Kalau kita hanya terfokus kepada soal yang beredar di internet misalnya, maka kita hanya terarah ke sana. Tetapi kalau kita mempelajari kisi-kisi, maka kalau kita sudah memahami itu bagaimanapun soalnya, maka insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kompetensi inti pertama tadi terkait dengan karakteristik peserta didik, menyangkut aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, ini ada 4 sub. Nah, untuk mengetahui ini tentu kita harus mempelajari hasil kajian atau hasil penelitian para ahli. Kemudian kompetensi yang kedua terkait dengan teori belajar. Ini ada 3. Jadi bagaimana teori belajar, prinsip pembelajaran yang mendidik, pendekatan, strategi, metode teknik pembelajaran. Kemudian yang ketiga tentang pendekatan pembelajaran tematik atau tematis. Nah, oleh karena itu pemahaman guru kelas tentang tematik itu perlu, karena ini bisa jadi soal nanti mengarah ke sini. Kemudian kompetensi inti yang ketiga terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, yang masuk di sini adalah prinsip pengembangan kurikulum, kemudian tujuan 5 mata pelajaran yang ada di SDMI, matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPA, EPS. Jadi KD-nya kompetensi inti, kompetensi dasar, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, itu harus paham. Kalau memahami itu maka berarti sudah paham terkait dengan tujuan 5 mata pelajaran SDMI. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengalaman belajar, juga menyangkut 5 mata pelajaran tadi, karena itulah yang lingkup guru kelas, materi guru kelas. Kemudian bagaimana memilih materi 5 mata pelajaran, ada pemetaan, ada analisis SKL. Nah, masuk di sini. Kemudian bagaimana menata materi pembelajaran secara benar. Nah, termasuk di sini penyusunan program tahunan, program semester, menata materi, alokasi waktu, kemudian mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Nah, di sini juga masuk tentang kisi-kisi atau indikator pencapaian pembelajaran atau indikator penilaian juga masuk di bagian ini. Kemudian kompetensi yang keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, itu terkait dengan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik, bagaimana komponen-komponen rancangan pembelajaran. Jadi komponen RPP itu bagaimana harusnya menyusun rancangannya, melaksanakan pembelajaran, menggunakan media. Nah, jadi media pembelajaran masuk juga di dalam kompetensi yang keempat. Kemudian termasuk mengambil keputusan transaksional dalam 5 mata pelajaran. Kemudian yang kelima, kompetensi inti guru kelas, yaitu memanfaatkan TIK terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, terkait dengan potensi peserta didik. Ini ada 2 sub kompetensi inti. Bagaimana guru mendukung kegiatan pembelajaran dengan menyediakan berbagai kegiatan. Kemudian bagaimana guru menyediakan kegiatan untuk mengaktualisasi potensi peserta didik dengan mengadakan lomba, dengan memotivasi untuk menghasilkan karya-karyanya.
Nah, ini masuk di dalam kompetensi yang keenam. Selanjutnya yang ketujuh tentang berkomunikasi efektif. Jadi tentang bagaimana guru memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik lisan maupun tulisan. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi efektif. Bagaimana komunikasi efektif? Nah, semua ini nanti juga bagian dari kompetensi inti yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan itu terkait dengan penilaian dan evaluasi. Penilaian terhadap hasil, penilaian terhadap proses, kemudian evaluasi ini adalah untuk evaluasi diri guru, perbaikan pembelajaran. Jadi bagaimana guru harus mengetahui, memahami tentang prinsip-prinsip penilaian. Nah, ini bagian juga dari kompetensi inti penilaian dan evaluasi. Nah, termasuk di sini prosedur penilaian dari kisi-kisi sampai kepada laporan ARD, misalnya raport, ini juga bagian dari kompetensi inti yang ke-8. Bagaimana mengembangkan instrumen penilaian, menyusun instrumen penilaian, menyusun soal, bagaimana guru mengadministrasikan penilaian proses, kemudian bagaimana melakukan analisis hasil penilaian, bagaimana melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, semua itu termasuk dalam bagian kompetensi inti yang ke-8. Kemudian yang ke-9, pemanfaatan hasil penilaian tadi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, ini juga harus dipahami oleh guru. Kemudian yang ke-10 terkait dengan tindakan reflektif, yaitu bagaimana guru melakukan refleksi, perenungan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga dengan itu dia bisa melakukan perbaikan dan juga pengembangan 5 mata pelajaran terkait dengan guru kelas. Dan yang terakhir adalah terkait dengan penelitian tindakan kelas. Jadi guru harus paham tentang siklus dalam PTK, guru harus paham dengan tindakan kelas. Apa yang dimaksud dengan tindakan kelas? Bagaimana contoh judul tindakan kelas yang di sana mengandung tindakan? Ada penelitian yang sifatnya murni penelitian, ada sifatnya penelitian yang tindakan. Jadi penelitian tindakan kelas. Jadi guru harus memahami itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini contoh kompetensi inti guru kelas 1. Guru kelas kompetensi inti 1. Tadi kompetensi inti guru kelas itu ada 10. Nah, ini yang pertama terkait dengan memahami karakteristik peserta didik. Nah, memahami karakteristik peserta didik artinya kita harus mempelajari kajian-kajian hasil penelitian dari para ahli. Misalnya di sini dari J.J. Rousseau tentang peserta didik. Nah, menurutnya perkembangan anak itu terbagi kepada 4 tahapan. Salah satunya ada yang disebut dengan masa anak, childhood. Jadi usia 2 sampai 12 tahun. Dia menyebut masa ini adalah masa perkembangan manusia primitif. Artinya apabila anak pada usia ini tidak dididik, tidak dibelajarkan, tidak diberikan pembelajaran, maka mungkin dia akan menjadi manusia yang primitif. Nah, dia mengatakan bahwa pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik secara pesat. Jadi 2 sampai 12 tahun ini pertumbuhan fisiknya sangat pesat dan mulai berkembang kemampuan berbicara, berpikir, intelektual, moral. Nah, inilah kajian dari J.J. Rousseau. Kemudian dari Stendhal, dia berteori perubahan menuju dewasa terjadi dalam sekuen atau urutan yang universal. Jadi ada aturan umum tentang perubahan manusia menuju dewasa. Nah, tapi itu paralel dengan perkembangan psikologis, artinya berbarengan dengan perkembangan psikologis. Namun katanya faktor lingkungan itu juga mempengaruhi cepat lambatnya perubahan tersebut. Nah, ini oleh Stendhal. Dia mengatakan
bahwa masa puber itu adalah masa 8 sampai 12 tahun, dan anak tumbuh dan berkembang tetapi sebagai makhluk yang belum beradab. Hanya disinilah perlu pembelajaran pendidikan supaya anak itu nantinya beradab. Jadi pembelajaran itu harus menyangkut sosial, menyangkut emosi, moral, dan intelektual, sehingga nanti muncul mata pelajaran EPS, muncul mata pelajaran agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, muncul pengetahuan IPA, matematika untuk memenuhi terkait dengan sosial, emosi, moral, dan intelektual ini. Kemudian selanjutnya ada dari Jean Piaget juga mengemukakan bahwa fokus kajiannya terkait dengan aspek perkembangan kognitif anak. Jadi dia lebih berkonsentrasi kepada aspek perkembangan kognitif pengetahuan anak. Nah, dia mengatakan bahwa usia 7 sampai 11 tahun ini usia anak SDMI itu adalah dalam tahap operasional konkret. Nah, pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan menggabungkan, memisahkan, menyusun, mendirikan, melipat, dan membagi. Jadi yang sifatnya kinerja operasional. Nah, ini pendapat Jean Piaget. Kemudian dari Lauren Kohlberg, dia fokus pada kognitif moral, pengetahuan moral atau moral reasoning. Nah, menurutnya kemampuan kognitif moral seseorang itu bisa diukur dengan menghadapkannya dengan dilema moral hipotesis yang terkait dengan kebenaran, keadilan, konflik. Sehingga kalau anak itu dihadapkan dengan dua pilihan mana yang dia pilih, maka itulah bisa diukur kognitif moralnya. Kemudian Erik Humber Erikson, ini fokus kajiannya pada perkembangan psikososial anak. Menurutnya bahwa perkembangan anak itu melewati 8 tahap perkembangan yang disebutnya dengan siklus kehidupan, life cycle, yang ditandai dengan adanya krisis psikososial tertentu. Usia 7 sampai 12 tahun, jadi usia anak SDMI kelas 1 sampai kelas 6, 7 sampai 12 ini itu ada yang namanya disebutnya dengan industry PS kontra ini namanya inferiority. Jadi ada semacam pertentangan di dalam psikososialnya, di dalam kejiwaannya. Anak cenderung luar biasa sibuk melakukan aktivitas yang diharapkan mempunyai hasil dalam waktu dekat. Jika dia berhasil, dia akan merasa puas, bangga. Tapi bila dia gagal, anak akan merasa rendah diri. Nah, inilah masa sekolah. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan dan fasilitasi agar tidak gagal dan dalam setiap aktivitasnya. Jadi masa ini disebut dengan masa konflik psikososial. Ini menurut Erik. Kemudian kita lanjutkan dengan masih kepada kompetensi Intigo kelas bagian 1, mengidentifikasi potensi peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu punya potensi. Potensi ini bisa kita terjemahkan dengan kecerdasan. Jadi anak itu akan mengalami perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, bahasa, emosi, moral, keagamaan, estetika. Nah, perkembangan fisik, kecerdasan fisik ini perlu dilatih dengan mata pelajaran PJOK, motorik begitu juga, kognitif mungkin dengan IPA, dengan matematika, sosial bisa dengan IPS, bisa dengan bahasa juga. Ada perkembangan bahasa untuk perkembangan emosi ini bisa dengan pembelajaran atau mata pelajaran budi pekerti, pendidikan agama di sini FAI atau PPKN, begitu juga dengan perkembangan moral, perkembangan keagamaan. Nah, untuk estetika ini dengan SBDP. Nah, semuanya ini terkait dengan potensi anak. Ada anak yang berpotensi dalam olahraga fisiknya, artinya dia cerdas di bidang fisik. Ada anak yang cerdas di bidang motorik. Dia kalau dilatih terkait dengan keterampilan motorik cepat.
tetapi ketika kognitif terkait matematika dia lemah. Nah, jadi kecerdasan itu tidak hanya sifatnya kognitif, mampu mengerjakan menghitung, tetapi juga ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan estetika. Dia pandai seni, mampu melukis, mampu menyanyi dengan baik. Nah, inilah potensi-potensi peserta didik yang perlu dipahami oleh guru. Nah, kemudian terkait itu Howard Gardner itu mengatakan, katanya tidak ada peserta didik yang bodoh. Tidak ada peserta didik yang bodoh. Kenapa? Kecerdasan itu mencemuk. Tidak hanya kecerdasan matematika terkait dengan numerasi, tidak hanya terkait dengan literasi, tetapi ada kecerdasan lain. Ada anak yang cerdas di bidang musik, mungkin dia lemah di bidang numerasi. Ada anak yang cerdas di bidang bahasa, dia pandai berbahasa, mampu mengajak, mampu berdebat, tetapi dia lemah di bidang musik. Nah, itulah kecerdasan anak yang perlu dipahami oleh guru. Nah, kemudian guru juga perlu memahami tentang kemampuan awal peserta didik untuk SD dalam 5 mata pelajaran yang terkait dengan guru kelas matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN. Nah, di sini 6-7 tahun sampai 10 tahun itu anak usia SD. Kalau kita kelas rendah, pada kelas rendah ini sikap tunduk kepada peraturan permainan tradisional. Dia cenderung memuji diri sendiri, menyebut nama sendiri, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Bila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Nah, pada masa ini terutama 6-8 tahun, jadi kelas 1 sampai kelas 3, itu anak menghendaki nilai rapot yang baik tanpa mengingat apakah dia pantas diberi nilai baik atau tidak. Yang penting nilainya tinggi, yang penting nilainya baik. Itu sifat anak kelas rendah. Kemudian untuk kelas tinggi, usia 9 sampai 12 atau 13 tahun, itu dia minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, dia realistik, ingin tahu, ingin belajar, kemudian dia senang kepada hal-hal yang khusus. Jadi dia mulai menonjol pada faktor-faktor bakat-bakat tertentu. Kemudian sampai akhir usia 11 tahun, anak ini membutuhkan orang dewasa untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Kemudian artinya dia perlu pendampingan, dia perlu bimbingan. Kemudian nilai rapot itu sudah jadi ukuran untuk prestasi belajarnya. Dia tidak lagi melihat tingginya, tapi sudah ingin prestasi sesuai dengan yang dia miliki. Kemudian suka membentuk kelompok sebaya, tidak lagi terikat pada peraturan permainan yang sudah ada. Kemudian untuk karakteristik perkembangan motorik, usia 6 tahun ini sudah ada koordinasi antara mata dan tangan. Usia 7 tahun tangan anak semakin kuat, sudah mampu menggunakan pensel daripada krayon untuk melukis. Usia 8-9 tahun kelas 2 kelas 3 ini sudah menggunakan tangan secara bebas. Anak dapat menulis dengan baik, ukuran huruf juga lebih kecil dan rata. Kemudian usia 10-12 tahun kelas 4, 5, 6 itu sudah menampilkan keterampilan manipulatif yang menyerupai kemampuan orang dewasa. Nah, kemudian implementasinya dalam pembelajaran terhadap pemahaman karakteristik itu tadi, maka guru itu paham atau memiliki data kondisi fisik kesehatan anak. Jadi guru harus paham kondisi fisiknya. Ada yang mungkin kurang di dalam penglihatan, ada yang kurang di dalam pendengaran, ada yang punya kecerdasan di dalam pendengaran, ada juga yang tajam di dalam penglihatan. Makanya nanti ada anak yang sifatnya audio, ketika kita menjelaskan dia cepat menangkap pelajaran, itu anak tipe audio. Ada anak yang tipe visual, dia akan tak menangkap pelajaran apabila dia melihat langsung. Ada juga yang anak audio visual. Ada juga anak yang kinestetik,
dia akan mampu menangkap pelajaran ketika dia bergerak, ketika ada mobilitas, ketika dia mengerjakan sesuatu terkait dengan pelajaran itu. Nah, itulah karakteristik yang harus dipahami oleh guru. Kemudian ini terkait dengan perkembangan kognitif, perkembangan pengetahuan anak. Nah, ini juga harus dipahami. Jadi menurut Piaget, dia mengatakan usia SD umumnya berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Oleh karena itu, kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 itu guru harus banyak menggunakan media pembelajaran yang sifatnya konkret. Karena pada tahap ini masih kognitif operasional konkret. Ketika guru hanya ceramah saja tanpa menggunakan media, itu biasanya anak kurang atau di dalam memahami pembelajaran, sifatnya verbalisme. Kemudian peserta didik kelas tinggi 10-12 tahun memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menggunakan logika. Artinya pada anak kelas 4, 5, 6 itu dia sudah mulai mampu menjawab soal-soal yang sifatnya HOTS. Jadi soal HOTS itu sebaiknya dilatihkan pada usia 10-12 tahun, kelas 4 sampai kelas 6, karena dia sudah mampu menggunakan logika. Nah, selanjutnya terkait dengan implikasinya terhadap pembelajaran, ketika guru sudah memahami karakteristik tersebut, maka dia mudah di dalam pembelajarannya. Guru akan mudah menerima peserta didik apa adanya. Kenapa? Karena dia memahami potensi peserta didik. Dia paham bahwa setiap anak punya kecerdasan berbeda. Ada yang cerdas dalam bahasa, ada yang cerdas di dalam musik, ada yang cerdas di bidang matematika. Nah, oleh karena itu, dengan memahami karakter siswa, maka guru akan lebih bijaksana, guru lebih arif, guru lebih bijak di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil tindakan terhadap peserta didik. Nah, ini terkait dengan kecerdasan emosi dan keterampilan sosial. Nah, ini Bapak Ibu, karakteristik kecerdasan emosi dan keterampilan sosial anak usia SD atau MI. Jadi hasil penelitian kecerdasan emosi dan keterampilan sosial itu lebih penting daripada EQ dalam mencapai keberhasilan hidup. Artinya kalau anak emosinya terkendali, dia tidak gampang marah, dia pandai bergaul, itu lebih penting daripada anak itu hebat di dalam matematika, tetapi emosinya dia gampang marah, dia tidak suka bergaul. Nah, keberhasilan hidupnya akan lebih daripada anak yang itu tadi. Ini hasil penelitian. Kemudian kecerdasan emosi, anak bersemangat tinggi dalam belajar atau disukai oleh teman-temannya dalam kegiatan bermain. Ini biasanya kalau anak itu cerdas emosi, dia akan punya semangat tinggi. Dia disukai oleh teman-temannya. Kenapa? Dia mampu menyesuaikan diri dengan kawan-kawan. Jadi kalau anak itu tidak bisa menyesuaikan diri, anak sukanya marah-marah, egonya tinggi, berarti kecerdasan emosinya masih sangat perlu dibimbing. Nah, ini implementasi dalam pembelajaran ketika guru sudah memahami karakteristik dan potensi anak didik tadi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut kepada contoh soal pedagogik kompetensi inti guru kelas yang pertama. Jadi dari 10 kompetensi inti guru kelas, maka contoh soal pedagogik untuk kompetensi inti guru kelas yang pertama. Kita baca di sini, Bu Ima sedang merencanakan program atau membantu beberapa peserta didik yang bermasalah dalam mencapai KKM. Pencapaian KKM sebagian besar muatan pelajaran diperoleh melalui bantuan remedial. Penyelesaian tugas-tugas di kelas hampir selalu paling akhir dan dengan bantuan guru atau teman. EQ dari anak-anak ini berkisar pada rentang normal bawah, yang menggembirakan
Peserta didik menunjukkan semangat yang tinggi untuk belajar dan tidak mudah menyerah saat belum memahami materi, melaksanakan tugas atau melihat teman-temannya sudah menyelesaikan tugas. Mereka juga berani bertanya saat belum memahami materi yang dijelaskan. Karakteristik peserta didik tersebut menggembirakan dan membuat Bu Ima sangat memperhatikan mereka. Menurut Bapak Ibu, kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik asuhan Bu Ima adalah, maka jawabannya adalah kecerdasan emosi. Kenapa? Karena kita lihat di sini tadi, anak atau peserta didik berani bertanya saat belum memahami materi yang dijelaskan. Kemudian dia tidak mudah menyerah saat belum memahami materi. Kemudian juga dia tidak marah ketika melihat teman lain sudah menyelesaikan tugas. Artinya emosionalnya baik. Ini contoh selanjutnya terkait dengan kompetensi inti, masih yang nomor 1, kelas yang nomor 1, mengidentifikasi kesulitan belajar. Bu Ani adalah guru kelas 1 SD dan sedang berupaya untuk merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi beberapa peserta didik yang memiliki gangguan dalam penglihatan. Peserta didik yang mengalami gangguan penglihatan sudah menggunakan kacamata, namun kadang mendekati papan tulis saat kegiatan menulis. Mereka yang terganggu sering marah dan berkata kasar. Upaya yang tepat dilakukan Bu Ani adalah, nah ini terkait dengan bagaimana guru mengatasi kesulitan belajar siswa. Pilihan yang pertama, menempatkan anak yang pemarah duduk paling depan. B, meminta anak pakai kacamata dengan ukuran lebih besar. C, mengatur jarak meja dan papan tulis bagi anak yang terganggu penglihatannya. D, memisahkan anak yang terganggu penglihatan dengan anak lainnya. Nah, tentu solusi yang paling tepat adalah C, mengatur jarak meja dan papan tulis bagi anak yang terganggu penglihatannya. Nah, demikian Bapak Ibu sekilas contoh dari 10 kompetensi inti, baru 1 kompetensi inti yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.